Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kementerian Perdagangan tengah menyusun regulasi praktik perdagangan di dalam e-commerce. Regulasi diperlukan mengingat saat ini mulai terjadi ketidaksetaraan perdagangan di dalam e-commerce. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan salah satu bentuk ketidaksetaraan perdagangan di e-commerce diantaranya praktik predatory pricing maupun perang diskon yang tidak wajar. Kemendak juga mewaspadai terjadinya pencurian desain produk UMKM oleh perusahaan digital asing. Jika praktik tersebut dibiarkan, banyak UMKM Indonesia yang akan rugi. Kemendak ingin ada regulasi yang memastikan perdagangan di dalam e-commerce bersifat setara, bermanfaat, dan tidak merugikan UMKM. Pedagang, pembeli tidak boleh mengadakan atau melaksanakan asas-asas yang tidak sesuai dengan asas-asas perdagangan yang adil dan asas perdagangan yang membawa manfaat. Terutama predatory pricing tidak boleh. Tidak boleh terjadi kecurangan dengan cara membayar, mensubsidi, menghancurkan daripada harga-harga yang mempunyai nilai-nilai, bukan saja nilai-nilai kepada bangsa Indonesia, tetapi juga mempunyai nilai tambah terhadap perekonomian Indonesia. Jadi saya pastikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama, pada bulan Maret ini akan selesai, saya akan atur penjual di Indonesia, berjualan di Indonesia harus mengikuti aturan Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Perdagangan membangun ekosistem perdagangan e-commerce yang adil dan kondusif bagi perekonomian nasional. Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil seperti dialami banyak negara. Tim Liputan, Metro TV. Kita kembali lanjutkan perbincangan masih bersama Menteri Perdagangan Bapak M. Lutfi. Pak Menteri, Presiden tiba-tiba menyinggung soal barang produksi luar negeri. Apa sebetulnya yang melatar belakangi pernyataan Presiden tersebut? Ya, kan saya sudah utarakan bahwa ini adalah permasalahan yang kita hadapi. Jadi kalau Bapak Presiden itu kan yang pasti mengatakan bahwa beliau mengatakan itu pada saat yang bersamaan tidak mengatakan bahwa tidak ada proteksionisme di Indonesia. Jadi proteksionisme itu tidak ada gunanya juga buat perdagangan Indonesia karena akan merugikan dan tidak akan mensejahterakan bangsa. Karena bangsa yang tertutup itu susah menciptakan perdagangan yang baik. Nah, yang kita lihat ini sekarang yang dilihat oleh Bapak Presiden adalah ketika kita secara pemerintah itu biasanya melihat perdagangan itu dari supply side. Nah, sekarang ini Bapak Presiden melihat dari demand side. Demand side kita ini ada 270 juta rakyat Indonesia yang semestinya bisa menjadi lahan subur, menjadi konsumen dari produksi barang-barang Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita sekarang menjaga ekosistem supaya konsumen yang 270 juta ini terbiasa bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Nah, ini yang kita bicarakan kemarin dan saya sedang meregulasi, memberikan aturan-aturan supaya ekosistem itu berjalan dengan baik. Pedagangnya pedagang Indonesia yang baik, produk-produk barangnya juga barang Indonesia yang baik, bahwasannya ada barang-barang impor tidak dilarang, bukan sesuatu yang tabu, tetapi juga mesti bermain dalam satu tataran yang sejajar, setara, karena ingin menciptakan perdagangan juga yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Ya, Pak Menteri, tadi dikatakan demand side ada sekitar 270 juta yang seharusnya bisa menjadi konsumen produk dalam negeri. Dan kemudian artinya regulasi seperti apa yang disiapkan oleh pemerintah untuk menciptakan sebuah iklim persaingan usaha yang sehat? Jadi begini, kalau kita berbicara perdagangan offline, sebenarnya sudah terjadi kesetaraan yang baik. Jadi penjual pembeli bertemu, berinteraksi, menciptakan nilai tambah dari food court-nya di mall gitu kan ya sampai ke perdagangannya. Baik. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang yang online ini karena memang tidak diatur, maka tidak ada kesalahannya. Karena online ini adalah suatu disrupsi, satu tren baru yang mesti kita hadapi dan kita kerjakan untuk mendapatkan manfaat yang baik. Yang kejadian sekarang karena tidak diatur, ini terjadinya pertarungan, persaingan yang tidak sehat. Kenapa? Karena di sini teradu antara
importer cross border dengan pelaku usaha inside the border. Nah, ini menyebabkan beberapa hal yang terjadi. Satu lagi, ketika terjadi persaingan yang luar biasa, persaingan ini disiasati oleh macam-macam. Ada yang sah, ada yang tidak sah, ada yang legal, ada yang tidak legal. Misalnya, contohnya white labeling. White labeling ini adalah proses di mana kebiasaan daripada consumer, kebiasaan dari pelanggan, kebiasaan dari konsumen Indonesia itu terekam oleh artificial intelligence yang dibawa ke suatu negara, kemudian diciptakan barang-barang hasil kreasi Indonesia dengan artificial intelligence itu terekam, dibikin di luar negeri, dijual cross border import kepada di Indonesia, kemudian menghancurkan daripada kreativitas UKM Indonesia yang sangat merugikan. Bisa dibayangkan kita ini mengurus 13.000 UKM saja sudah setengah mati. Dan ketika hal-hal tersebut terjadi, UKM Indonesia menjadi korban. Saya katakan itu tidak akan terjadi lagi karena kita akan mengatur pasar yang sejajar seimbang, menghasilkan perdagangan yang berkualitas, perdagangan yang baik, dan yang pasti adalah perdagangan yang adil. Jadi free trade boleh, tapi yang terpenting adalah fair trade. Oke, regulasi ini kira-kira kapan akan kemudian diterbitkan untuk melindungi pihak konsumen terutama dan juga pihak penjual? Ya, saya utarakan ini adalah suatu proses ya, karena kita ini adalah bersinggungan langsung dengan pasar. Saya sudah memanggil para pihak di pasar tersebut, penjual, pelaksana daripada marketplace online sistem tersebut. Saya sudah panggil, baik itu Indonesian Champions maupun internasional, untuk sama-sama saling mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah, apa yang akan diregulasi, dan apa yang akan diatur. Saya sudah utarakan itu. Nah, kita akan kita akan siapkan regulasinya. Setelah itu kita akan panggil lagi sektor, panggil lagi konsumen untuk memastikan bahwa yang kita kerjakan ini disosialisasikan dengan baik, dan kita pastikan bahwa mereka juga mengerti ini adalah satu cara menciptakan ekosistem perdagangan Indonesia, penjual, pembeli, produsen di Indonesia berjualan secara baik. Oke, kita tunggu bagaimana regulasi yang nantinya akan diterbitkan sehingga kemudian dapat tercipta ataupun menjaga sebuah iklim perusahaan ataupun persaingan usaha yang sehat. Terima kasih Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi telah berbincang bersama kami malam hari ini.